Jadi I think what really matters for us now adalah make sure that we are ready untuk apapun yang datang ke kita gitu. Bukan kayak nyari-nyari di mana itu kesempatan itu belum tentu ada. Sebelum mulai obrolan nih bareng Kak Uma, aku mau kenalin Kak Uma dulu nih. Mungkin ada teman-teman growth spacer yang belum kenal gitu sama Kak Uma Hapsari. Jadi Kak Uma Hapsari adalah seorang founder dari Amazara. Gitu. Amazara adalah sebuah bisnis sepatu perempuan yang, aduh, sepatunya itu keren-keren banget Kak. Aku tuh langsung jatuh hati gitu loh ngeliat sepatu-sepatunya. Kayak pengen keborong semua gitu. Hanya nih Kak, sebenarnya kalau misalnya nih kita sebagai pebisnis gitu ya, atau kita yang baru mau mulai berbisnis gitu, sebaiknya kita tuh harus punya mental yang kayak apa sih Kak untuk jadi pebisnis yang untuk bisa mendirikan bisnis yang sustainable, yang akhirnya nanti sukses gitu Kak. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita, namanya mental itu dia tidak bisa menurut saya dan menurut pengalaman saya, yang namanya mental itu tidak bisa terbangun hanya dengan nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau memang kamu pengen punya mental yang dibilang siap dan tangguh jadi pebisnis, ya you have to start from somewhere aja yang penting. Punya mental di mana apa yang ada di depan kita itu kita harus kerjain semaksimal mungkin. Jadi kalau misalnya, orang bilang kayak oh harus gimana banget, sebenarnya enggak sih. Mental pebisnis itu dimulai dari berani dulu untuk ngambil opportunity yang ada di depan. Dan it doesn't mean that kita itu harus kayak, kan banyak yang mikir I have to quit my job and then become like full time entrepreneur gitu. I think zaman sekarang apalagi ya, kalau kita mau jauh lebih smart, sebenarnya kita tidak perlu mulai dari going all in kayak gitu. Itu tidak semua cerita juga seperti itu kan. Jadi kita bisa mulai dengan apa yang ada di depan kita dulu. Kalau memang kita niat banget punya mental entrepreneurship, ya kita kerjain dulu apa yang di depan. Ketika kita tahu opportunity-nya ada, dikerjain, dan ketika reward-nya bisa menyamai atau lebih dari apa yang dikerjakan, misalnya gaji kita sebulan misalnya 4 juta. Terus ketika kita ngejalanin side business, terus nanti udah mulai nih steady sebulan 4 juta, 5 juta. Nah, di situ kita baru bisa punya pertimbangan untuk, is it really worth it to go all in for the business or not gitu. Jadi, I know topiknya memang mental gitu, tapi I want to take it to technical level, di mana yang namanya mental itu nggak bisa dibangun dengan tiba-tiba, kayak, I want to go all in, menjadi hero gitu, terus kayak, okay, I'm gonna give everything, terus ini bakalan jadi sukses habis ini. Nggak kayak gitu, ceritanya tidak seindah dan semulus itu. Jadi yang penting kita di depan mata kita ada apa, kita do the best that we can, terus kita bisa smart enough untuk melihat peluang ya. Artinya misalnya kita melihat peluang di bisnis ini lebih besar nih daripada di kita bekerja misalnya, ya dan you can go all in gitu. Cuman it doesn't mean that you have to choose untuk jadi pebisnis juga kalau memang peluang kamu ternyata tidak di situ kan. Nah, jadi mentality, kalau orang bilang ini Kak Hana, not just mental entrepreneurship tapi juga mental intrapreneurship gitu. Jadi meskipun kamu itu not a boss of your own, itu kamu juga tetap harus bisa grab the opportunity that's in front of you, punya solusi atas sesuatu masalah di depan kamu. Gitu. Ini kayaknya intrapreneurship. Ya? Itu kayak suatu hal yang baru tuh Kak. Aku aja baru dengar. Biasanya kan entrepreneur. Sebenarnya udah lama. Cuman this term tuh kayak banyak yang orang bilang kayak kalau entrepreneurship itu kan by definition atau banyak diartikannya kayak you go all in for business gitu. Padahal sebenarnya menurut saya sendiri entrepreneurship ini lebih ke mental sih. Mental kita gitu. Jadi mental kita di mana kita bisa we can be a problem solver. Kita bisa find ways yang tadinya mentok jadi ada jalan gitu. Jadi it doesn't matter how small is your part. Misalnya kamu say for example kamu you're a cleaning service working di mall gitu. Bukan berarti kamu tidak bisa menjadi problem solver, bukan berarti kamu tidak bisa memecahkan masalah gitu. Tapi ketika kamu punya mental ya right where you are, kamu melakukan sesuatu yang bisa kamu lakukan pada waktu itu, I think that's exactly the same mentality ketika yang dibutuhkan ketika kamu punya bisnis dan punya karyawan 100. Jadi sama aja sebenarnya, it's just
dikasih kayak gini, bagaimana kita bisa ngolahnya gitu. Karena kalau kita punya mental yang kayak nanti deh tunggu dulu begini, nanti deh begini, aku kan cuman begini, ya kamu nggak akan kemana-mana. Terus saya jarang banget lihat orang yang bisa make it to the top, dan mereka so narrow minded in the beginning, kayak mereka nunggu nanti akan apa. Nggak, no, what happen and what works adalah kalau kita mengolah apa yang ada di depan kita, mengambil opportunity yang ada di depan kita, bukan cuma nunggu opportunity itu datang. Karena ini juga yang saya suka nih Kak Hana. Jadi orang bilang kan kayak kita tuh harus ambil opportunity, mumpung opportunity-nya datang gitu. Sebenarnya tuh kalau kita pikir-pikir, yang namanya opportunity itu, as a businessman, as a entrepreneur, as anything ya, opportunity itu sebenarnya ada kapan aja, di mana aja. Cuman masalah kita siap apa enggak gitu. For example, if you're a businessman gitu, kayak kalau misalnya kamu kayak kemarin nih, demand hand sanitizer ketika lockdown kemarin tuh kan lagi tinggi ya. Tinggi. Jadi kamu jual hand sanitizer, mau harga 200.000 orang juga beli aja, karena kan ada rare kan gitu. Orang takut, terus orang beli gitu. Cuman tidak semua siap kan dengan peluang itu gitu. Jadi benar. Untuk mereka yang siap dengan peluang itu, maybe you're a pharmacy company, atau mungkin kamu emang udah lama jualan hand sanitizer, atau memang kamu punya pabrik hand sanitizer atau apa, mungkin ya tinggal grab peluang itu aja karena kita siap. Jadi I think what really matters for us now adalah make sure that we are ready untuk apapun yang datang ke kita gitu. Bukan kayak nyari-nyari di mana itu kesempatan itu belum tentu ada. Oke. Berarti kuncinya yang pertama adalah mampu melihat peluang gitu ya. Dan berani mencoba itu tadi ya, yang Kak Uma bilang, kalau misalnya yang namanya pebisnis ya harus berani coba, harus punya, ibaratnya harus jadi driver gitu ya buat dirinya sendiri gitu ya. We can take it a bit deeper, bukan cuma berani mencoba, tapi berani memecahkan masalah. Karena this is the difference. Kalau kita cuma coba-coba dan kita tidak memecahkan masalah, ya kita tidak akan bring anything to the table. Tapi kalau kita mau jadi kita employee, kayak kita bos, kita apapun itu, it doesn't matter. Tapi kita bisa memecahkan masalah, pasti kita punya value dan kita bring value dong di organisasi itu. Jadi what matters adalah itu sih, becoming a problem solver dimanapun itu, dan pasti kita akan mulai menunjukkan value-value kita itu apa, sehingga dari situ kita mulai tuh, opportunity itu mulai semakin berdatangan gitu. Jadi buat teman-teman growth spacer, jangan nunggu untuk kayak I just don't have the mentality, I just don't have the money, I don't have the time. Kalau kamu punya uang, belum tentu kamu punya waktu. Kalau kamu punya waktu, belum tentu kamu punya uang. Kalau kamu punya uang dan waktu, belum tentu kamu punya tenaga. Jadi start with what you have aja. Kalau kamu punyanya waktu, ya kasih waktu. Kalau kamu punyanya tenaga, which definitely kamu kalau nggak punya sih, namanya kurang memprioritaskan aja sebenarnya. Kalau kamu punya tenaga, pikiran, ya sumbangkanlah tenaga dan pikiran kamu itu, dedikasikanlah untuk things that really matters for you.